Selamat petang, Shalom. Warta Gereja, Kamis 17 April 2025. Rom 1, Ibadah Jumat Agung. Besok Jumat 18 April 2025 jam 7 waktu Indonesia Barat, ibadah Jumat Agung hanya akan diadakan satu kali di Gereja Gumulan, dan dalam ibadah tersebut akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus dan akan diedarkan 2 kantong persembahan. Rom 2, ibadah Sabtu Sunyi. Besok Sabtu 19 April 2025 akan dilayangkan ibadah Sabtu Sunyi pada jam 18 waktu Indonesia Barat di Gereja Gumulan dengan pengantar bahasa Indonesia dan akan diedarkan 1 kantong persembahan. Rom 3, ibadah Minggu Paskah. Besok Minggu, tanggal 20 April 2025, ibadah Minggu Paskah akan diadakan di Gereja Gumulan pada jam 6 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia, jam 8 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Jawa. Di Gereja Jomboran pada jam 6 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia. Jam 8 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia dan akan dilayangkan perjamuan kudus untuk anak. Demikian warta gereja, dan yang akan memimpin ibadah Kamis Putih pada saat ini adalah Pendeta Wiwi Ulandari SSI MA dengan menunaikan liturgi khusus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku hamba-Mu, anak hamba-Mu perempuan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umat-Nya, pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan PKJ 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ibadah Kamis Putih ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tidak banyak orang yang suka melayani, apalagi melayani dalam keadaan tanpa upah. Namun Kristus sudah membayar dan harganya sudah lunas dibayar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita merayakan Allah yang telah membeli kita dengan darahnya. Apakah kita telah memuliakan Dia dengan hidup dan tubuh kita? Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita melalui kata, karya, dan kesempatan yang Dia beri. Doa secara pribadi dipersilahkan. Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan menyucikan hati kami. Amin. Dengan bangkit berdiri kita terima berita anugerah. Karena kasih Kristus yang besar, saudara diampuni. Karena kasih karunia-Nya yang besar, saudara diselamatkan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih Tuhan ku beroleh.
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh ajaib. Memahami indahnya cinta kasih-Mu bersama dengan jemaat-Mu, baik kami yang ada di gedung gereja ini ataupun mereka bagian kami yang secara online mengikutinya dalam kesehatian di ibadah Kamis Putih ini. Kami buka hati dan pikiran kami dalam kuasa berkat-Mu melalui kekuatan sabda-Mu. Percaya kuasa Roh Kudus memampukan kami ketika kami hendak mencermati pembacaan bagian-bagian dari Alkitab. Kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu dan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Saudara-saudara kami yang hendak membaca bagian-bagian dari Alkitab, hamba-Mu yang hendak melayankan firman, pelayan-pelayan liturgis di sepanjang ibadah ini, bersama dengan jemaat-Mu, kami boleh ada dalam kekuatan baru atas cinta kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau memampukan kami ada dalam karya pembaharuan yang dari Engkau. Untuk itu kami memberi diri dalam kerendahan hati, memahami keberadaan dalam kekurangan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, sempurnakan kami dari hari lepas hari. Untuk itu kami haturkan keberadaan kami dalam kuasa pembaharuan-Mu. Kami haturkan pelayanan firman dan juga seruan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Keluaran bab 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia
sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayat 19 secara bersahutan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan Alkitab yang kedua diambil dari 1 Korintus 11. Kita akan baca ayat 23 hingga ke 26. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Injil bagi kita saat ini sebagaimana Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang ke-13 di ayat pertama hingga 17, dilanjutkan ayat 31b hingga 35. Yohanes 13 ayat 1 hingga 17, dilanjutkan ayat 31b hingga 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu semua bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Petang hari ini kita memasuki Trihari Suci. Kita mengawali dengan Kamis Putih, esok hari dengan Jumat Agung, lusa dengan Sabtu Sunyi, dan kemudian kita akan merayakan Paskah. Ketika hari ini kita ada dalam pergumulan Kamis Putih, puji Tuhan,
petang malam hari ini, warna gradasi putih mewarnai ibadah kita dalam segala rangkaian dan kostumnya. Dan hari ini saya membawa sesuatu. Bapak Ibu bisa melihat apakah ini? Ya, handuk. Biasanya handuk sekecil ini diletakkan di mana? Oke, di leher. Di mana lagi? Di kepala. Di mana lagi? Di tangan. Di mana lagi? Oh, di pundak. Di mana lagi? Di gini-gini kan? Oh, bukan. Ini bukan rodeo begitu nggih. Siapa yang biasanya pegang handuk kecil? Apakah untuk salah satu tadi ketika olahraga kita menyiapkan handuk kecil, atau maaf, jangan-jangan ada pekerjaan dengan kostum seperti ini? Ya, mungkin bisa saja, tapi kan nggak harus dengan pekerjaan tertentu nggih kita meletakkan handuk kita. Dalam artian cukup untuk membersihkan keringat dan sebagainya. Atau mungkin lebih keren lagi, kita pejuang, kita mau melakukan pekerjaan yang lebih keras gitu nggih, atau kalau di film-film kungfu atau apa itu nggih. Wah, ini artinya semangat juangnya sudah siap-siap ada di kepala gitu nggih. Tapi kalau kita letakkan di sini mungkin tingkatannya lebih tinggi nggih. Tidak mungkin ada di warteg. Gitu nggih. Kalau di warteg mungkin seperti ini nggih. Tapi kalau di rumah makan mungkin ya handuknya enggak harus seperti ini, lebih halus kali ya. Ada pelayan yang siap kalau di film ya, karena saya perasaan belum pernah makan di rumah makan mewah yang kemudian dilayani dengan ada yang membawa pelayan gitu nggih. Tapi di film-film itu kemudian ada anggur yang disiapkan untuk dituangkan dengan khusus, red wine misal gitu nggih. Dalam satu hal yang indah. Atau biasa harian ibu rumah tangga menyiapkan dalam warna yang berbeda, atau apakah ini kotak-kotak atau lorek-lorek atau warna pink dan sebagainya untuk cuci tangan. Biasanya habis apa? Habis masak, habis nyuci, habis apa gitu nggih. Tapi biasanya handuk ini dipastori kalau pagi hari ini harus ada dipegang di tangan gitu nggih. Maka koleksinya banyak karena saya penganut bangsawan, bangsane tangyawan. Karena kalau pagi-pagi mesti gubras, wahing-wahing, handuk kecil ini harus ada. Ya tipe yang pengguna handuk. Tapi ketika kita menggambarkan siapa yang memegang handuk ini, apakah dia dalam kategori sebagai bos? Tidak. Kategori sebagai pelayan. Pelayan di rumah, ibu-ibu yang melayani, maka siap dengan lampin, dengan lap. Pelayan di rumah makan, atau kita pelayan dalam segala pekerjaan tadi sehingga ada handuk yang menempel. Petang malam hari ini kita hendak menggunakan handuk ini sebagai sarana untuk mengelap. Bahasa Indonesianya apa mengelap? Mengelap nggih? Menyeka, membersihkan, mengeringkan air dalam prosesi pembasuhan kaki di petang malam hari ini. Satu gambaran belajar sebagaimana tema hari ini, melayani dengan hati. Mari kita belajar dari bacaan-bacaan kita. Ketika bacaan pertama tadi menuntun kita memahami bagaimana karya penyelamatan Allah dalam konsep kehidupan bangsa Yahudi sebelum mereka keluar dari Mesir. Sebelum ada tulah, setiap anak sulung nanti meninggal, tetapi anak sulung Israel tidak akan meninggal kalau di depan pintu rumah mereka ada darah domba atau kambing yang dioleskan. Ya, bacaan kita yang pertama menggambarkan bagaimana aturan makan Paskah sebelum perjalanan panjang keluar dari Mesir. Bagaimana konsepnya jelas.
kategori kambing atau dombanya, bagaimana cara makannya, bagaimana itu harus dilakukan dalam kesetiaan. Maka kalau kita juga hari-hari ini mulai belajar tatanan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, maka kita akan mulai memahami bagaimana dengan jelasnya Tuhan membuat aturan harus ditaati oleh umat. Hukumnya sangat jelas. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghendaki kesetiaan yang benar-benar nyata dalam kehidupan umatnya. Maka di suatu kelas katekisasi, setelah bicara tentang tulah-tulah, ada anak yang bertanya, mengapa tidak ketika kita merayakan Paskah, menunya kayak bacaan kita tadi? Bagaimana kalau menunya domba panggang atau kambing panggang? Okelah pakai roti tak beragi. Tetapi Bu Pendeta tolong jangan hidangkan sayur pahit. Mengapa kita tidak melakukannya Bapak Ibu hari ini? Mengapa kita tidak memanggang domba atau kambing, menghidangkan roti tak beragi dan sayur pahit? Karena itu semua adalah tatanan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Memang masih dilakukan oleh teman-teman kita yang menganut Yudaisme atau agama Yahudi. Tapi tentunya tidak demikian bagi kita, karena kita hendak belajar memahami melalui bacaan Injil dan bacaan yang kedua. Kembali ketika kita memahami bagaimana konsep perjanjian lama Tuhan menuntut kesetiaan. Betul. Kesetiaan umat akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Maka sang pemazmur mengajak kepada kita bagaimana pujian itu nyata. Ketika keselamatan Tuhan berikan, maka umat dipanggil untuk senantiasa hidup dalam kesetiaannya. Berseru kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, membayar nasarnya, dan menjadi anak-anak terbaiknya dalam ikatan keselamatan dengan Allah. Dan kehidupan umat yang betul-betul setia menuntun kita dalam bacaan Mazmur kita. Ada satu ayat yang indah, khususnya ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga karena Tuhan sudah mengasihi dan umat hadir dalam kesetiaan membalas cinta kasih Tuhan dalam ungkapan syukur. Itulah gambar relasi yang ada. Gambaran karya keselamatan dalam konsep yang kita pahami melalui kisah perjanjian lama. Untuk itu mari belajar dari bacaan Injil. Ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah, Tuhan Yesus hendak memperbaharui karya ini. Bagaimana gambaran yang ada dengan perjamuan bersama murid-muridnya, dan tentunya tidak hanya dengan murid-muridnya. Kita seringkali terpaku dengan gambar The Last Supper. Seakan-akan yang ikut hanyalah Yesus dan 12 muridnya. Gambaran ini adalah peristiwa perjamuan yang bisa diikuti oleh keluarga. Siapapun, bahkan anak-anak bisa mengikuti. Untuk itulah kemudian Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru. Ia tahu betul harinya sudah dekat. Ia tahu betul jalan salib, jalan keselamatan yang hendak ditempuh esok harinya. Untuk itu ia mengingatkan para muridnya memaknai baru dalam perjamuan terakhir. Dan tentunya gambaran dalam bacaan Injil diteguhkan, dikuatkan dalam bacaan yang kedua. Bagaimana kita mengingati akan karya pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus dengan sebagaimana Yesus menetapkan perjamuan kudus yang kita kenal dalam perjamuan malam pada saat itu. Untuk itulah bagaimana tubuhnya yang diserahkan, darahnya yang dicurahkan,
Itu menjadi domba Paskah yang sempurna, menghapus segala tatanan yang digambarkan dalam bacaan yang pertama tadi. Maka kita tidak perlu sama persis dalam artian merayakan Paskah-Paskah yang pertama, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi kita merayakan Paskah dalam karya keselamatan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itulah bersama kita hendak belajar bagaimana Yesus yang tahu akan penderitaannya yang hendak terjadi esok hari. Bagaimana Yesus yang datang untuk melayani dan bukan dilayani. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran baru kita sebagai murid-muridnya. Sebagaimana sang guru telah melayani, kita pun dipanggil untuk melayani. Bagaimana sang guru yang telah membasuh kaki murid-muridnya, kita pun dipanggil untuk saling membasuh. Pertanyaannya sekarang, bayangkan pada malam hari itu, ketika Tuhan Yesus membawa kain lampin, ketika Tuhan Yesus merendahkan hatinya di depan para murid, ketika Tuhan Yesus pun harus mencuci kaki semua muridnya dalam bentuk kerendahan hatinya, dan ada salah satu muridnya yang hendak menyerahkan diri. Dalam manusiawi Yesus, dalam manusiawi kita, kalau Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi besok, akankah Bapak Ibu membasuh kaki si anak itu? Manusiawi kita akan terguncang. Dalam bahasa saat saya remaja akan mengatakan, oh maaf, sorry Jack. Satu gambaran manusiawi kita tidak bisa mengakui bagaimana merendahkan hati itu. Jangankan menguji diri. Maka inilah hebatnya keterbatasan manusia. Kalau kita selalu tahu akan hari esok, manusiawi kita bisa tidak bijak. Maka Tuhan memberikan keterbatasan kita, kita bisa membayangkan hari esok, menebaknya, tapi kita tidak tahu semuanya. Maka kita akan melakukannya dengan baik tanpa tadi kalau kita tahu bahwa dia ini yang akan menyerahkan kita, dia ini yang akan berkhianat kepada kita, maka kasih kita akan berbeda dalam tata cara manusia. Tentunya bukan demikian bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar melayani dengan hati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk melayani dan bukan dilayani. Tuhan Yesus yang datang ke dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba, berkenan membawa kain untuk membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dalam cinta kasih. Itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah atau seorang dalam pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Itu bisa dilakukan ketika ada ketulusan hati. Dan ketulusan hati itu diawali bagaimana seseorang bisa merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya berarti bagaimana dia mengawali dengan memenangkan dirinya, berdamai dengan dirinya, menerima dirinya dalam segala karunia Tuhan dalam kelebihan dan kekurangan. Merendahkan hati dengan ketulusan berarti kita bisa melihat Yesus dalam diri mereka yang kita layani. Karena nuwun sewu, kalau kita melihat manusia yang jelek tadi, apalagi kemampuan kita bisa membaca dia akan mengkhianati kita besok, maka kita tidak lagi memiliki hati yang tulus. Maka bagaimana melihat wajah mereka yang kita layani dengan melihat wajah Yesus, berarti bagaimana kita sudah belajar sebagaimana Yesus adanya. Mengampuni tanpa ada permohonan pengampunan. Sebuah kekuatan ternyata tidak hanya dalam
keimanan kita. Tuhan Yesus yang mengajar, Tuhan Yesus yang menuntun, meneladan pengampunan. Bagaimana ia mengampuni mereka yang melakukan hal-hal yang luar biasa terhadapnya. Dan ternyata kebesaran hati orang yang mengampuni itu luar biasa indahnya kasihnya. Dan ternyata semalam saya mendengarkan khotbahnya Pak Ustadz, demikian. Bagaimana besarnya pahalanya orang yang mengampuni dalam konsep mereka dibanding mereka yang diampuni. Maka mari bersama-sama berbondong-bondong untuk mengawali pengampunan itu. Saudara-saudara kita saja luar biasa. Apalagi Tuhan Yesus yang telah mengajar, meneladankan kepada kita, mari bersama. Panggilan melayani dengan hati. Mari kita awali dengan hati kita masing-masing. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Saya percaya kita bisa melakukannya karena sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya. Khususnya ibu-ibu, kalau bapak-bapak harus bertanya. Kalau ibu-ibu, bagaimana para ibu yang melayani anak-anak mereka sejak mereka lahir ke dunia ini? Melayani bagaimana mereka harus menerima makanan dari belum bisa menerima makanan padat, diawali dengan susu. Siapa yang melayani? Ketika bayi tengah malam menangis, siapa yang melayani, bapak atau ibu? Ketika anak kita belajar apapun, siapa yang melayani? Puji Tuhan kalau bapak dan ibu bersatu hati saling melayani, membantu anak-anak. Dan panggilannya anak-anak, kita bisa besar, dewasa sampai sekarang karena Tuhan yang mengasihi memakai para orang tua untuk melayanimu. Kita nggak bisa tiba-tiba besar, tiba-tiba pinter, tiba-tiba dewasa dan kita katakan, oh aku nggak butuh orang tua. Nggak bisa. Lawang tanpa orang tua kita nggak bisa lahir ke dunia ini. Maka hari ini karya pelayanan itu ada bagi kita semuanya. Dan bersama secara khusus Majelis GKJ Gumulan akan hadir dalam pelayanan di Kamis Putih ini dalam pembasuhan kaki. Dan mohon maaf mungkin hari ini tidak semuanya bisa terbasuh kakinya. Tetapi mari ini menjadi tonggak bagi kita. Dan ada kesempatan nantinya ketika majelis gereja membasuh kaki Bapak Ibu Saudara anak-anak dalam beberapa titik. Ada titik-titik tertentu di luar bila mana Bapak Ibu Saudara hendak saling membasuh. Dipersilahkan bersama kita melakukannya. Untuk itu mari bersama mengingati akan Kamis Putih, menuntun kita menguji diri kita masing-masing. Ketika kita membasuh, ketika kita dibasuh, itu menuntun kita dalam sebuah pertanyaan. Berkenankah kita selalu membasuh diri kita masing-masing? Dalam artian membasuh setiap kekurangan dan dosa. Memperbaharui hati kita, kata, tindakan, dan kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu bersama juga kita hendak ada menguji hati kita masing-masing sebelum bersama esok. Kita hendak merayakan keselamatan yang Tuhan berikan melalui penerimaan sakramen perjamuan. Untuk itu mari bersama kita melayani dengan sepenuh hati. Mari bersama kita merendahkan hati kita. Mari bersama kita hidup dalam kasih yang mengampuni. Mari bersama kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masa lalu kita, karena Tuhan berkenan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Untuk itu, mari bersama kita hadir dalam kesetiaan, kini dan selamat. Selamat hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari bersama-sama kita ikrarkan kembali iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan di dalam warta gereja, esok hari di dalam ibadah Jumat Agung bersama kita akan menerima sakramen perjamuan bagi warga dewasa, dan di hari Minggu di Minggu Paskah dalam ibadah jomboran yang kedua, anak-anak kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah
Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku bagi seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama esok hari kita menerima sakramen perjamuan bagi warga dewasa dan di hari Minggu bagi anak-anak, mari bersama pada saat ini, bersama kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari bersama kita merenungkannya. Mari bersama kita meneliti diri kita. Mari kita menjawabnya di dalam kita menguji diri di malam hari ini. Dan mari kita haturkan akan keberadaan kita di hadapan Tuhan dalam sensura morum, dalam doa pribadi lepas pribadi. Dipersilahkan. Inilah kami Tuhan dalam keberadaan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan-Mu, di mana di hari-hari ini kami mengingatinya. Dan kami percaya Engkau yang menetapkan perjamuan malam, Engkau menuntun kami menerima anugerah keselamatan-Mu. Dan dalam kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami meneliti keberadaan kami, menguji diri kami. Dan kami percaya dalam kuasa Kristus, dalam pengajaran dan keteladanannya, Engkau memampukan kami semakin serupa dengan Kristus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami esok hari menerima sakramen perjamuan. Layakkanlah kami menerima berkat di dalam penerimaan sakramen perjamuan. Berkati kebersamaan sebagaimana di malam hari ini dalam ibadah Kamis Putih. Demikian juga esok hari dalam ibadah Jumat Agung. Dalam keseharian kami, dalam kehidupan bersama keluarga, sungguh kami bersyukur. Kesatuan hati dalam karya keselamatan-Mu menuntun kami mewariskan iman bagi anak cucu kami. Dalam kehidupan bersama keluarga kami hendak hadir dalam sakramen perjamuan esok hari. Dan dalam syukur atas anugerah keselamatan-Mu, atas anugerah kehidupan dalam kuasa kesehatan, kecukupan dan damai sejahtera-Mu. Dalam anugerah kebaikan, karya pelayanan, cinta kasih keteladanan para orang tua, para lanjut usia. Mampukan kami sebagai anak, sebagai cucu, untuk boleh meneladan mereka dalam keteladanan iman bagi kami. Demikian juga dalam kehidupan berpasangan kami boleh saling melayani. Dalam kehidupan kami boleh saling ada satu dengan yang lainnya bersama dengan semua anggota keluarga. Demikian pula Tuhan, ketika kami boleh saling membasuh kaki,
Demikian juga kami boleh saling mengampuni. Kami boleh saling meneguhkan bahkan menyempurnakan. Kami bersyukur untuk setiap cerita cinta kasih. Kami bersyukur untuk setiap cerita ajaib-Mu dalam kehidupan berkeluarga. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami sebagai orang-orang yang Engkau berkati. Bahkan kami boleh bersyukur sekalipun Engkau memanggil kami pada saatnya dalam hidup kekal. Demikian juga Tuhan di hari ini. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Sri Mintari Sudarto, di mana Engkau telah memanggil mendiang Bapak Sudarto untuk boleh ada dalam sukacita surgawi dalam perjamuan kudus sempurna di surga bersama dengan kekasih-kekasih-Mu. Berkati keluarga dalam kekuatan penghiburan dan berkati kami pada malam hari nanti dalam kesatuan doa penghiburan. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga besar GKJ Gumulan. Kami haturkan setiap cerita cinta kasih, hidup yang boleh saling melayani dengan sepenuh hati. Kami boleh senantiasa memandang mereka, saudara-saudara kami dalam citra-Mu, karena sebenarnya kami melayani Engkau melalui siapapun yang Engkau tempatkan dalam setiap sisi pelayanan kami. Melalui majelis GKJ Gumulan, melalui komisi-komisi gerejawi secara khusus, dalam segala kebersamaan komisi-komisi gerejawi, dalam kekuatan pelayanan komisi peribadatan, di Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, kami boleh ada dalam kesatuan pelayanan bersama jemaat-Mu. Berkati setiap rangkaian Trihari Suci, bahkan setiap ungkapan syukur dalam perayaan Paskah. Berkati kami Tuhan, untuk boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, melalui setiap karya pelayanan terbaik, bahkan secara khusus dalam kesetiaan anak, remaja, pemuda GKJ Gumulan, dalam pelayanan multimedia. Kami percaya Engkau meneguhkan akan setiap kebaikan-Mu melalui karya pelayanan mereka. Demikian juga kami haturkan umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Ketika di pekan suci ini kami boleh mengingati akan karya kebaikan-Mu, mengenang cinta kasih-Mu, dan Engkau Tuhan yang senantiasa ada untuk kami dan mampukan kami setia di jalan kebenaran-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu. Dan untuk itu kami haturkan dalam rangkaian masa raya Paskah ini dalam kuasa berkat-Mu. Bahkan dalam kepelbagian di Indonesia, kami haturkan setiap makna cinta kasih-Mu. Ketika kami boleh ada dalam pelayanan, dalam cinta kasih tanpa melihat perbedaan, mampukan kami menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Berkati Indonesia dalam kebaikan-Mu, berkati dalam rencana damai sejahtera-Mu. Bahkan kami haturkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa berkat-Mu. Di dalam Kristus yang mencintai kami naikkan semua doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan adalah tanda kita mensyukuri berkat Tuhan dan berkomitmen juga menjadi berkat buat dunia. Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Tuhan memberkati kita yang melayani Dia dan memberi persembahan dengan rela hati. Persembahan akan kita kumpulkan dengan iringan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 393, bait pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya
Jemaat dimohon berdiri. Kami membawa persembahan ini kepada Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon berkatilah ya Tuhan persembahan ini, supaya menjadi berkat buat mereka yang menantikan-Mu. Dalam Kristus sumber berkat, dan yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita naikkan pengutusan dalam kehidupan baru kita. Bersama NKB 210, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau, bersatulah teguh. Kuutus Kau. Mari bersama kita terima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati pada kasih dan pengorbanan Kristus. Jadilah saksi bagi kebangkitan Kristus. Siap menjadi saksi kebangkitan Kristus. Terpujilah Roh Kudus yang mengutus saudara melayani dengan hati. Ini dan selamanya. Beribadahlah dalam keseharian saudara, dalam cintanya, dengan cintanya dan demi cintanya bagi saudara dan dunia. Tuhan memberkati saudara dengan kasih Bapa yang besar. Tuhan melindungi saudara dengan hadirnya Kristus dalam perjalanan hidup saudara. Dan Roh Kudus memberkati saudara dengan hati yang selalu mengasihi dan melayani lebih lagi. Amin.